non tahapan ini kita ada pemutakhiran data berkelanjutan. Itu untuk kemudian menangkis ya opini publik bahwa Kami bekerja penyelenggara selama pemilu itu, itu iya pasca pemilu udah nggak nganggur gitu, masih ada tahapan-tahapan yang lain. Ya. Mungkin secara struktural tanggung jawab pengawasan ada di Bawaslu, tapi secara fungsional kan tetap ada di masyarakat. Oke. Dan alhamdulillah hari ini juga Bawaslu sudah memiliki kantor permanen sendiri yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Jadi Ini udah kita resmi sudah berarti ya? nyaman. Sudah resmi. Kita punya kesempatan memberikan edukasi ke masyarakat, pendidikan politik lah minimal ke masyarakat untuk persiapan pemilu 2029 yang akan datang. Halo Justia, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dan tentunya dalam podcast Unjuk Bicara bukan sekedar bicara. Dan kali ini saya sudah mengundang Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Bang Akbar Khadafi. Halo Bang Akbar. Halo, selamat sore. Selamat sore, luar biasa ya Justia, ini looknya Bang Akbar tuh udah modis banget, milenial banget ini Ketua Bawaslu kita ya. Luar biasa, kayaknya happy banget nih pasca pemilu kayaknya ya. Udah selesai, udah lega. Udah gitu, lega ya. Tahapan selesai. Fresh jadinya ya. Karena kemarin itu kan disiksa abis-abisan 24 jam per 7. Jadi nggak ada liburnya ya Bang ya. Nggak ada libur. Jadi Kerja penuh kantor waktu. Bawaslu menjadi rumahku. Iya. Sekarang jadinya bisa bersantai ria. Mungkin sudah punya hobi baru ya. Hobi, Pasca pemilu gitu. hobi Iya. di rumah. Hobi di rumah aja sekarang ya. Oke. Seperti tema kita Bang di Unjuk Bicara, tren positif penyelenggara pasca pemilu dan pemilihan. Sudah terlihat ya dari aura wajah Ketua Bawaslu aja sudah positif banget, tapi semoga hasilnya ini juga positif untuk Amin. pemilihan Kabupaten Bekasi. Nah, menurut Abang ya, sebelum kita diskusi lebih jauh, tren positif yang dirasakan pasca pemilihan itu apa sih di masyarakat sendiri gitu? Oke, Bawaslu sejak 2023 berdasarkan survei Kompas memang trennya positif ya. 2023 Bawaslu memiliki tren kepercayaan publik itu 62%. Betul. Terakhir 2025 penelitian atau survei Kompas, Litbang Kompas itu Bawaslu trennya di angka 81,6% dan itu nomor 2 setelah TNI. Jadi hari ini saya pikir masyarakat cukup percaya dan sangat percaya sekali dengan penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dalam proses pengawasan pemilihan ataupun pemilu 2024 kemarin. Oke, mitranya Bawaslu ini kan banyak banget ya dalam Iya. pengawasan ya. Bagaimana sih Abang menilai solidaritas para mitra untuk bisa mengawasi kesuksesan selama pemilihan kemarin Bang? Iya, kolaborasi dalam setiap tahapan saya pikir itu penting ya, khususnya dalam hal ini misalkan KPU sama penyelenggara ataupun pihak luar pemerintah daerah ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Ini menjadi kunci kesuksesan dalam proses pengawasan seluruh tahapan baik di pemilu dan pemilihan kemarin. Oke. Ini sangat penting. Nah, kalau kita berefleksi ya dari evaluasi 2019 itu banyak tim ad hoc yang kelelahan ya karena penginputan betul. data yang sangat ekstrim ya waktu 2019 itu kan. Namun bagaimana perubahan dinamika di lapangan pasca pemilihan kemarin sih menurut Ketua Bawaslu? Kita sudah punya pengalaman ya 2019 dan kita evaluasi di 2024 kemarin. Bahkan sebenarnya kalau tahapan yang paling sangat-sangat ketat itu kan di tahapan 2024 karena kita melaksanakan pemilu serentak dan pemilihan serentak kepala daerah. Jadi tahapan itu kan beririsan. Sebenarnya sangat berat bagi penyelenggara pemilu ya
dalam hal ini Bawaslu melaksanakan tugas pengawasan, tapi memang karena kita sudah mengevaluasi dari 2019, akhirnya hal-hal yang menjadi persoalan bisa kita antisipasi Oke, di 2024. yang berbeda itu apa dari 2019 dengan 2024? Yang paling mendasar? Yang jelas tahapannya sama ya. Dari sisi pengawasan, Bang? Kalau sisi pengawasan mungkin kita memang sisi kolaboratif ya. Karena hari ini kan kita mengawasi tahapan pemilu dan pemilihan dengan tidak ada jeda waktu. Ya langsung ya, langsung, spare-nya tuh cepat. Spare-nya kan, pemilu kita selesai kemarin di sejak dilantiknya presiden kan, tahapan pemilu sejak dilantik presiden baru selesai tahapan Oktober kemarin. Tapi memang kita sudah melaksanakan tahapan pilkada sejak bulan Januari awal sudah mulai. Gitu. Jadi pemilunya masih ada gitu kan, tahapan pemilihannya berjalan, sudah mulai. Makanya langkah-langkah antisipasi 2019 sudah kita lakukan lah untuk perbaikan-perbaikan ya, khususnya berkaitan soal korban-korban ya, karena 2019 memang banyak jatuh korban kelelahan. Nah, KPU juga sudah mengantisipasi dengan simulasi-simulasi di TPS-TPS. Tapi overall perasaan Bang Akbar tuh gimana setelah selesai sudah proses pemilihan itu, Bang? Ya udah tenang gitu kan, karena pemilihan di Kabupaten Bekasi untuk pilkada kita tidak ada ekses apapun, kita juga tidak ada gugatan di mahkamah, dan sangat kondusif Kabupaten Bekasi ini dalam rangka pemilihan kepala daerah kemarin. Dan alhamdulillah kita merasa lega, seluruh proses tahapannya berhasil. Oke, dari tolak ukur kemarin Abang bisa kategorikan kemarin sukses atau memuaskan atau kurang dari itu, Bang? Sukses dan memuaskan. Oh, menurut Abang sukses dan memuaskan, gitu ya? Karena memang kita punya pengalaman pilkada 2016 dan 2024 kemarin tidak ada gugatan di mahkamah. Oke, kalau kita lihat juga Erji Setia, laporan dari berbagai lembaga pemantau memang tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bekasi itu meningkat ya, dari tahun 2019 menuju tahun 2024. Nah, tadi kita sempat berdialog sebetulnya dengan KPU sebagai penyelenggara, tapi dari sisi pengawasan, Bang, apa sih sebetulnya yang dinilai dari sisi pengawasan, kenapa sih partisipasi masyarakat tuh meningkat di tahun 2024? Hal apa? Pemilu kita memang sangat tinggi ya partisipasi di 2024 kemarin, dan di tahapan pilkada juga cukup tinggi lah kami anggap, karena memang meningkat dari 2016 kemarin, gitu. Karena memang kolaboratif tadi yang kita lakukan baik antar sesama penyelenggara ataupun dengan pihak eksternal lainnya untuk kemudian dapat memberikan edukasi ya berkaitan soal tahapan pemilihan kepala daerah. Apalagi kita tidak punya cukup waktu ya, ketika tahapan pemilu belum usai berlanjut ke pemilihan, maka di sela-sela waktu memang kita kemudian mensosialisasikan kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah. Itu yang terpenting, dan saya pikir juga sisi edukatif dari pasangan calon ya, memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat itu juga sangat berharga lah. Jadi faktor edukasinya dari berbagai sektor, jadi partisipasinya semakin meningkat gitu ya, Bang. Oh, luar biasa banget ini Bang Akbar. Kemudian selain itu kesibukannya apa setelah usai penyelenggara gitu, selain kantor? Tahapan selesai. Kesibukan Bang Akbar ini apa, Bang? Hari ini mengacu di PKPU 1 2025 ada tahapan namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi itu amanat Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Kami penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu memang mengerjakan kegiatan pemutahiran data berkelanjutan. Jadi selain itu selalu bertahap ya, Bang ya? Bertahap per 3 bulan untuk kabupaten kota ya. Nanti dilanjut ke provinsi dan ke pusat gitu kan. Nah, kita memang untuk Bawaslu sendiri hari ini memang membereskan dokumen ya, kantor, baik itu dokumen pemilu dan pilkada kemarin. Jadi kegiatan kita mengarsipkan dokumen. Mengarsipkan dokumen yang pilkada dan pemilu yang lain. Yang tertunda di pemilu kemarin ya, kan. Karena hektik juga ya kemarin, belum sempat gitu ya. 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi yang paling stabil, efektif, efisien dalam proses penyelenggaranya, kecamatan mana, Bang? Kalau hampir semua ya kecamatan sebenarnya
dalam proses tahapan itu cukup kondusif lah ya. Kita memang punya pengalaman di 2024 Pilkada kemarin ini ada PSU, pemilihan suara ulang di salah satu kecamatan Cabang Bungin. PSU pemilihan 2024 kemarin? Iya, Oke. Pilkada kemarin kita ada PSU. Kenapa? Karena memang ada pelanggaran administratif yang dilakukan oleh PPK. Tapi kemudian itu menjadi catatan lah penyelenggaraan Pilkada kita tahun ini. Karena kita tuh tidak punya sejarah PSU dalam proses pemilu 2024, 2019, ataupun Pilkada 2016. Baru 2024 ini kita dalam tahapan Pilkada ada PSU di 2 TPS. Oke, itu di Cabang Bungin dan? Di Cabang Bungin saja. Oh, di Cabang Bungin dengan 2 TPS gitu ya? Oh, kecamatan. Oke, baik. Nah, kemudian Bang, ini kan tim ad hoc juga di bawah Bawaslu ada PKD, ada Panwascam sendiri gitu dan ya. PTPS. Dan PTPS itu sendiri. Bagaimana Abang menilai kinerja mereka selama proses penyelenggara? Ya, sangat baik ya kerja-kerja teman-teman. Kami memang merasa terbantukan karena PKD, pengawas kelurahan desa, pengawas TPS kami ataupun Panwascam kami ini kan sebenarnya ujung tombak pengawasan. Kami tidak bisa bekerja kalau tidak dibantu oleh mereka. Saya pikir proses baik itu sisi administratifnya, hari ini juga kita terbantukan dengan teknologi ya. Ada Siwaslu yang kemudian mempermudah Bawaslu untuk proses pelaporan, khususnya teman-teman di ad hoc ya, dalam proses pelaporan di tahapan genting, khususnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi udah simple sekarang sebenarnya pengawasannya. Oke, nih ada opini publik ya Bang mengenai kinerja KPU Bawaslu itu hanya 5 tahunan sekali gitu. Nah, bagaimana Bang Akbar menanggapi opini publik itu, Bang? Makanya di non tahapan ini kita ada pemutahiran data berkelanjutan itu untuk kemudian menangkis ya opini publik bahwa kami bekerja selama pemilu itu gitu. Iya, pasca pemilu udah nggak nganggur gitu, masih ada tahapan-tahapan yang lain. Yeah. Gitu. Ya mungkin ke depan kalaupun memang ada wacana perubahan undang pemilu ataupun pilkada, ya mungkin tinggal ditambahkan kerja pasca pemilu. Saat ini kan hanya pemutahiran data berkelanjutan, apakah ke depan mungkin bisa ditambahkan misalkan pemutahiran data anggota parpol, misalkan di Sipol kan, Sistem Informasi Partai Politik, itu kan bisa memungkinkan bahwa kerja pasca pemilu itu bisa kita mutakhirkan lagi keanggotaan partai politik. Ya, itu bisa saja kan kemudian untuk meringankan beban menjelang pelaksanaan pemilu juga sih. Pelaksanaan tahapan, karena kan nanti di tahapan ada pemutahiran kembali gitu kan. Kalau misalkan proses itu sudah dari awal, itu bisa memungkinkan bebannya tidak terlalu berat. Ya, luar biasa. Nah, selain opini itu yang menjadi tantangan terbesar pasca pemilu itu menjaga stabilitas kepercayaan publik ya terhadap lembaga penyelenggara ini Bawaslu dan juga KPU. Nah, kalau dari sisi Bawaslu sendiri Bang, ini membangun dan juga mempertahankan kepercayaan masyarakat seperti apa? Saya pikir kita tetap menjaga profesionalitas ya sebagai penyelenggara, baik itu pada tahapan ataupun non tahapan. Yang jelas profesionalitas itu menjadi kunci ya. Selain kemudian dependensi dan lain sebagainya gitu kan, itu menjadi kunci untuk mempertahankan citra positif lembaga penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu. Seperti itu. Oke, tren positif pasca pemilu hari ini kan menjadi tema besar kita ya. Kalau dilihat juga hasilnya cukup memuaskan karena nggak ada orang yang menggugat hasil keputusan baik itu dari KPU ataupun Bawaslu gitu ya. Nah, melihat dari keadaan ini bagaimana strategi Abang ke depan untuk bisa menjaga kestabilitasan proses penyelenggara di tahun 2029 nanti, Bang? Oke, prinsip penyelenggaraan itu menjadi kunci kerja-kerja penyelenggara pemilu ya, mandiri ya kan. Tidak memihak atau netral, terus kemudian profesional, proporsional, menjaga integritas. Saya pikir ketika penyelenggara pemilu memegang prinsip itu, kemudian di 2029 juga insya Allah semua prosesnya akan berjalan sesuai dengan tahapannya. Nggak banyak sih buat penyelenggara pemilu untuk kemudian bisa menjaga tren positifnya kalau kemudian penyelenggaranya memegang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilunya. Ini kan masuk nih sebetulnya berkorelasi dengan
hal yang dilakukan di masa yang datang ya di 2029. Kemudian masih dalam kepemimpinan Bang Akbar juga ke depan akan mempersiapkan tenaga-tenaga pendukung seperti tim ad hoc sendiri untuk Ya. melaksanakan proses penyelenggaraan di 2029. Dan Abang juga kan punya pengalaman ya melihat dari situasi 2024 gitu. Abang punya nggak skema baru gitu, kemudian ada standar baru karena tadi ada cabang Bungin sendiri gitu di 2 TPS melakukan Betul. pemilihan ulang, pasti kan punya hal yang perlu dievaluasi gitu. Harapan besar ke depan tuh seperti apa Bang? Standarnya seperti apa dalam perekrutan? Kemudian bagaimana biar tidak ada kasus serupa di 2029? Kalau kita sebenarnya standarnya kan peraturan ya, peraturan Saklek Bawaslu. lah ya, Iya. jelas. Jadi kita tidak bisa membuat standar sendiri, tapi memang melalui peraturan Bawaslu. Jadi tetap mengikuti alur yang dibuat dari peraturan Bawaslu saja untuk kemudian proses perekrutan. Kalaupun menjadi evaluasi, mungkin evaluasi internal, bagaimana kemudian dari sisi karakteristik daerah atau wilayah kan mungkin berbeda-beda ya. Untuk memilih seseorang sebagai calon pengawas ad hoc, kadang kita juga ada pertimbangan lain yang memang menjadi pertimbangan komisioner sendiri. Oh, jadi ini perlu dirumuskan kembali nanti bersama-sama ya? Oke. Nah, saya penasaran nih untuk tagline baru ke depan Bawaslu seperti apa? Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan bersama rakyat. Itu kan selalu digaungkan saat pemilu ya. Nah, itu saya pikir identitasnya Bawaslu. Nah, jangan sampai setelah usai pasca pemilu berhasil, kemudian semua lembaga penyelenggara terlena dengan itu saja. Apa grand design, kemudian tagline baru di Bekasi sendiri yang Abang buat? Kalau tagline kita nggak bisa merubah karena itu tagline Bawaslu Republik Indonesia ya. Oh gitu. Kita sebagai lembaga vertikal dalam mengikuti. Dalam konteks pemilu kemarin ya? Semua pemilu dan pilkada tagline-nya sama. Gitu. Jadi bagaimana sebenarnya implementasi saja dari tagline yang ada. Tadi saya bilang bahwa pengawasan kolaboratif itu dibutuhkan. Maka tagline-nya bersama rakyat awasi pemilu. Gitu kan. Ini kan pengawasan kolaboratif Bawaslu dengan rakyat. Maka kemudian kalau rakyatnya sudah sadar mengawasi pemilu, saya pikir Bawaslu nggak usah ada lah. Kan gitu. Intinya kita sadar dulu kan. Teredukasi nih masyarakat untuk bersama-sama karena mungkin secara struktural tanggung jawab pengawasan ada di Bawaslu, tapi secara fungsional kan tetap ada di masyarakat. Oke. Berarti kalau tadi angka partisipasi masyarakat meningkat, ada kemungkinan besar Bawaslu sudah tidak dibutuhkan secara fungsional dong ya? Kalau partisipasi itu kan kalau kita programnya pengawasan partisipatif ya. Oke. Pengawasan partisipatif. Jadi di Bawaslu itu ada program pengawasan partisipatif, kita memberikan edukasi, kesadaran ke masyarakat untuk mengawasi tahapan pemilu dan pilkada. Gitu. Kalau masyarakatnya sudah sadar, sudah terdidik, sudah teredukasi lah untuk ngawasin, saya pikir lembaga pengawas juga mungkin nggak dibutuhkan untuk mengawasi karena masyarakatnya memang sudah sadar. Tapi sejauh ini sudah atau belum Bang? Iya, saya pikir perlu upaya. Panjang gitu kan. Masih perlu upaya panjang untuk memberikan edukasi. Bawaslu. Masih membutuhkan Bawaslu. Kalau tidak ya repot nanti. Oke, baik. Ini kan masih ada kira-kira 3 tahun lagi ya Bang ya? 3 tahun lagi ini proses kembali yang perlu effort besar. Saya pikir Bawaslu juga hanya butuh berapa bulan saja untuk bisa lebih santai tugasnya gitu kan, kedepannya juga akan lebih bekerja lebih keras lagi gitu ya. Apa harapan dan target Abang ke depan dalam kepemimpinan Bawaslu di periode Abang? Mungkin dari sisi tahapan kita sudah sukses ya, menyelesaikan tahapan pemilu 2024 ataupun tahapan pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bekasi. Target saya hari ini memperbaiki administratif lah ya. Jadi buat saya bukan hanya sukses pemilu dan pilkada tapi juga sukses administratifnya. Itu baik itu laporan keuangannya ataupun administratif lainnya, dokumen-dokumen lagi kita bereskan. Dan alhamdulillah hari ini juga Bawaslu sudah memiliki kantor permanen sendiri yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Jadi kita sudah nyaman. Sudah resmi. Sudah resmi dari 2022 kita sudah menempatkan kantor baru yang memang diberikan Pemda Bekasi ke kita. Jadi udah nyaman lah sebenarnya untuk kerja.
Tinggal ke depan yang melanjutkan ya sudah terfasilitasi semuanya lah, kan gitu. Tinggal kerja-kerjanya saja. Hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Bang Akbar dan teman-teman ya hari ini gitu. Kira-kira gitu ya Bang ya. Oke Bang Akbar, ini terakhir di podcastnya RJ Setia ya. Selain tugas sebagai ketua Bawaslu hari ini gitu ya, dalam proses tadi yang dilakukan sama teman-teman, daftar pemilih berkelanjutan dan pengarsifan gitu ya. Tentu kan banyak target besar yang dicapai di tahun 2029. Terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya dan juga kepada calon yang memang ingin berpartisipasi nanti di 2029 untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan di pemilihan 2029, Bang, silakan. Iya, kita punya waktu sampai dengan pemilu selanjutnya di 2029 ya. Jadi saya berpikir ini peran bukan hanya penyelenggara sendiri, mungkin peran kolaborasi pemerintah daerah, mungkin masyarakat pada umumnya untuk memberikan edukasi positif ya berkaitan soal pendidikan politik ya. Dalam hal ini pemerintah daerah. Kita memang untuk kegiatan di luar tahapan pemilu dan pilkada hari ini tidak banyak, tapi kita punya kesempatan memberikan edukasi ke masyarakat, pendidikan politik lah minimal ke masyarakat untuk persiapan pemilu 2029 yang akan datang. Gitu. Harapannya sih itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini, karena memang kita sudah punya kepala daerah definitif ya. Ya. Dengan sebelumnya mungkin kita masih ada PJ gitu kan. Hari ini kita sudah ada kepala daerah, bupati terpilih yang dipilih langsung oleh masyarakat Bekasi. Saya pikir sudah bekerja hari ini, bupati kita juga sudah turun ke lapangan menyerap aspirasi. Nah mungkin salah satu aspirasinya adalah bagaimana kemudian masyarakat diberikan edukasi tentang politik. Itu penting. Ya. Penting buat saya. Jadi kita punya range waktu yang cukup panjang hari ini. Tinggal kemauan pemerintah saja. Oke. Jadi memang pemerintah masih belum bisa meninggalkan Bawaslu secara sepenuhnya setelah terpilih ya, saya Harusnya pikir begitu. gitu ya. Karena ya tugasnya berkepanjangan. Karena menyadarkan masyarakat untuk aware dengan politik itu hal yang sangat berat sebetulnya ya. Karena politik sendiri punya isu yang dianggap berat, negatif dan lain sebagainya. Citra ini yang perlu diubah dengan kolaborasi bersama. Bang Akbar, terima kasih sudah sharing bersama RJ Setia gitu ya. Semoga ini bisa menjadi tren positif juga ke teman-teman bahwa suksesnya penyelenggara kemarin bukan hanya tugas Bawaslu dan KPU saja yang sudah berjuang, tapi karena kita semua. Jadi kita mari bersyukur dan bersukacita ya atas apa yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dan juga penyelenggara Kabupaten Bekasi. Terima kasih Abang sudah di sini ngobrol-ngobrol sama RJ Setia. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya di Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Terima kasih. Dah.